wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Anindya Putri asal sekolah Mandua Bandar Lampung. Hai teman-teman, kali ini saya akan membawakan suatu informasi yang mungkin dapat menambah wawasan dan semangat belajar kalian. Kita akan mengetahui awal mula ditemukan hukum Newton gravitasi. Kalian pasti kenal Newton. Namanya dijadikan sebagai satuan besaran gravitasi, yaitu Newton, yang biasa disingkat N. Kalian pasti pernah dengar atau pernah baca mengenai awal mula Newton menemukan dasar pemikirannya mengenai hukum gravitasi. Yap, karena dia melihat buah apel jatuh dari pohonnya. Terdengar alasan yang sederhana, bukan? Tapi tentunya usahanya untuk membuktikan hukum gravitasi Newton tidak sesederhana itu. Melalui penelitian lebih lanjut mengenai gerak jatuhnya benda-benda, ia menyimpulkan bahwa apel dan setiap benda jatuh karena tarikan bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Jika kalian mencoba berpikir lebih jauh lagi dan berusaha berpikir kritis seperti Newton, mungkin akan ada banyak sekali hal yang membuat kita bertanya-tanya sama fenomena-fenomena yang terjadi. Misalnya, bumi punya gravitasi. Kok benda-benda di langit seperti bulan dan planet lainnya nggak jatuh juga ke bumi? Sebenarnya, gaya seperti apa sih yang bekerja di bumi dan di tata surya? Nah, hal ini akan terjawab setelah kalian menonton video ini. Pada buku Newton yang berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica, atau dalam bahasa Latin berarti prinsip matematika dalam filsafat alam, Newton mempublikasikan dan menjelaskan bahwa setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel, dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Dan pernyataan ini saat ini terkenal sebagai hukum gravitasi Newton, di mana menurut Newton, dalam bidang mekanika klasik atau sering juga disebut mekanika Newton, benda apapun yang berada di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi. Itulah mengapa kita nggak bisa terbang kayak astronot yang lagi di luar angkasa, dan kenapa naik tangga lebih capek daripada turun tangga. Gaya gravitasi salah satu faktornya. Karena pada umumnya, setiap benda yang memiliki massa selalu ada gaya gravitasi. Jadi, gravitasi adalah gejala yang muncul pada interaksi antara dua benda bermassa, yaitu berupa gaya tarik-menarik. Para filsuf Yunani dan India kuno mengamati bahwa benda-benda secara alami bergerak ke tanah. Awalnya, gravitasi dihitung pada benda-benda yang tidak dapat dipahami. Kemudian Newton mampu mengukur gravitasi dan dapat diprediksi. Wawasan tersebut kemudian menyadarkan bahwa setiap objek di alam semesta saling menarik objek lainnya. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Besar gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya, di mana F sama dengan gaya tarik gravitasi dengan satuan Newton. M, 1, M2, massa masing-masing benda dengan satuan kilogram.
R sama dengan jarak antara kedua benda dengan satuan meter. G sama dengan konstanta gravitasi umum, yaitu 6,673 kali 10 min 11 Newton meter kubik per kilogram kubik. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum gravitasi Newton adalah: pertama, benda dianggap partikel atau berbentuk bola. Kedua, garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda 1 dan pusat benda 2. Dan F1 gaya gravitasi pada benda 1 yang dikerjakan oleh benda 2 disebut F aksi. F2 1 adalah gaya gravitasi yang dilakukan pada benda 2 oleh benda 1 disebut F reaksi. Baik, kita dapat lihat dalam suatu soal berikut. Berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermasa 40 kg dengan seorang siswi bermasa 30 kg yang berjarak 2 meter? Konstanta gravitasi umum sama dengan 6,67 kali 10 min 11 Newton meter kubik per kilogram kubik. Jika suatu benda dipengaruhi oleh dua buah gaya gravitasi atau lebih, maka resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan vektor. Misalnya, dua gaya gravitasi F12 dan F13 yang dimiliki benda bermasa M2 dan M3 bekerja pada benda bermasa M1, maka resultan gaya gravitasi pada M1 yaitu F1 adalah F sama dengan F1 plus F2. Besar resultan gaya gravitasi F1 adalah F sama dengan akar F1 pangkat 2 plus F2 pangkat 2 plus 2F1 F2 cos alpha, dengan alpha adalah sudut antara F12 dan F13. Maka, besar gravitasi antara siswa dan siswi adalah 2,01 kali 10 min 9 Newton sama dengan 2 kali 10 min 8 Newton. Perbandingan kuat terhadap medan gravitasi bumi untuk dua benda, di mana satu di permukaan bumi, serta satu yang lainnya berada di ketinggian berjarak 1/2 R dari permukaan bumi, atau R sama dengan jari-jari bumi, yaitu R1 sama dengan R di permukaan bumi, R2 sama dengan R plus 12 sama dengan 32R. Membandingkan dua persamaan medan gravitasi, G1, G2 sama dengan G kali MR12, G kali MR12 sama dengan R22 dikali R12, G1, G2 sama dengan 3/2 dikali R dikali 2, R2 sama dengan 9/4, sehingga perbandingan medan gravitasinya yaitu 9/4. Ada planet A dan B dengan perbandingan massa yakni 2/3, sementara untuk jari-jarinya berbanding 1/4. Apabila diketahui berat planet A adalah W, maka berapa berat benda pada planet B? Diketahui
sama dengan GMM per R2, WA sama dengan GMAM per RA2, WA sama dengan 2GM per 12, M sama dengan W per 2G, WB sama dengan GMBM per RB2, WB sama dengan G3M per 42, WB sama dengan 3GM per 16, WB sama dengan 3G per 16 dikali W per 2G, WB sama dengan 3W per 32. Dari penghitungan di atas, dihasilkan jika berat benda B pada jarak R yaitu 3W per 32. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai hukum gravitasi Newton. Di masa pandemi seperti ini, bukan menjadi suatu penghalang bagi kita semua untuk tetap bisa produktif dalam belajar maupun kegiatan lainnya. Kalau kalian merasa bosan dengan kegiatan, aktivitas, atau materi pembelajaran yang hanya begitu-begitu saja, kalian tidak perlu khawatir. Karena masih banyak sekali referensi-referensi materi dari berbagai media yang ada. Dengan media ini, kita dapat mencari dan mengakses banyak hal, terutama hal-hal yang memang belum kita pahami dari materi-materi yang diberikan oleh seorang pengajar. Dengan media ini pula, kita tetap bisa mencari referensi-referensi lain yang memang dibutuhkan oleh masing-masing kita pribadi. Tentunya dapat meningkatkan kreativitas kita, sehingga meskipun di masa pandemi seperti ini, kita tetap bisa menghasilkan banyak prestasi. Penjelasan yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi salah satu bekal kamu melangkah lebih lanjut dalam memahami materi ini. Dan masih banyak lagi materi tentang hukum gravitasi Newton, seperti medan gravitasi, energi potensial gravitasi, atau hukum Kepler. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan mendorong semangat kita semua untuk tetap bisa semangat serta produktif dalam belajar dan menghasilkan banyak prestasi. Tentunya, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak memiliki kepentingan di luar rumah, silahkan tetap di rumah saja. Dan kalaupun ada kepentingan yang mendesak, gunakan protokol kesehatan yang ada, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk itu, makan makanan yang sehat dan minum vitamin tentunya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Saya Naya Anindya Putri dan rekan saya Carisa Nabila Amanda dari Mandua Bandar Lampung pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.